Ya, halo, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas ya, mereview tentang power supply dari Faro. Ini TP-nya adalah Cronus 500 watt. Di sini tertulis gaming power supply. Di sini black edition ya, artinya mungkin hitam semua. Nah, ini penampakan packingnya seperti ini. Ini spesifikasinya. Oke, diimpor oleh PT VSA Grand Lake City Jakarta. Kalau dari tampilan packingnya punya kardus sendiri, jadi lebih apa ya, lumayan lah kalau menurut saya. Kita lihat penampakan isinya. Nah, seperti ini ada faktur penjualan, notanya ya, saya beli di harga mana, 133.000. Nih, ada nih dari Persada Mandiri. Oke, kita simpan saja. Nah, ini penampakan unitnya. Kelengkapannya dapat apa aja? Nah, ini dapat kabel power. Ini tipis banget ya, tipis, lumayan lah. Kemudian langsung unitnya. Oke ya. Ini dapat kartu garansi dari VSA dari Faro, tapi ini nggak usah. Oh ya, ini harganya tadi 133.000. Kalau kita anggap saja rusak, klaim garansi, ongkos kirim pulang baliknya kayaknya lebih besar, jadi nggak perlu. Kemudian apa lagi? Ini ada panduan pengguna ya, seperti biasa. Oke, bahasa Indonesia, kita simpan saja. Habis kita ke unitnya. Ini input AC-nya 230 volt. Nggak ada saklar di sini ya. Biasanya ada saklar kecil gini. Ini bentuknya sarang lebah ya, mirip. Ini keterangannya ya, 12 voltnya. Ini 15 ampere. Ada dua rail ya, 14 ampere. Jadi ini 12 dikali 15 itu berapa watt itu? Nah, ini kipasnya 12 inci ya. Ini sudah warna merah, tapi belum LED, belum RGB ya, masih polosan. Nah, ini segelnya. Nah, kabelnya ini yang dibilang black edition adalah warnanya flat atau rata semua, warna hitam. Kita coba, tipis ya kabelnya ya. Kelihatan cuman berapa ini, 20 AWG terbaca, jadi tipis banget. Nah, memang untuk power supply zaman sekarang itu menggunakan kabel yang seperti ini semua, warna hitam. Nggak tahu, mungkin untuk seragam atau gimana, saya kurang paham. Beda dengan power supply yang lama atau yang jadul, itu menggunakan colokan seperti ini, kabelnya warna-warni. Ini kabel ATX 24 pin. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka menggunakan power supply yang kabelnya seperti ini, warna-warni. Kenapa? Karena kita bisa tahu tegangannya. Kalau ini sudah rusak ya, kalau pemula mungkin agak bingung. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan power supply dengan tegangan listrik, nggak masalah sih. Cuman untuk pemula ini bingung. Ini kabel biru hijau dengan hitam ini adalah startingnya ya, kabel hijau ini. Kemudian yang warna kuning ini 12 volt, yang orange ini 5 volt, yang merah ini 3,3 volt kalau nggak salah. Ini udah rusak. Oke, ini kelengkapannya. Ini tadi kabel ATX nya 24 pin. Kemudian kabel apa ini, CPU ya, ada CPU, ada 8 pin, 6 pin ya. Ini bisa dibuka, nah seperti ini. Karena beberapa motherboard ada yang menggunakan 6 pin CPU. Kalau yang jadul sih, yang generasi ketiga, ke-43 itu masih menggunakan 4 pin, tergantung motherboardnya. Nah, ini Molexnya ada dua, ini colokan Molex untuk kipas tambahan atau harddisk lama, harddisk yang 3,5 inci. Nah, ini untuk SATA ada
SATA ada dua juga untuk hard disk atau SSD. Nah ini SATA tegangannya 3 volt ya, ini yang 5 volt 12. Cuma itu saja, dua SATA, dua Molex, satu pin CPU. Ini pin CPU, tidak ada pin tambahan untuk VGA eksternal ya. Jadi power supply ini tidak disarankan untuk yang menggunakan VGA dengan pin power. Kita tes nyala dulu. Nah karena kita nggak ngerti ya mana yang warna hijau ini ya caranya, kita ngikutin aja dari PSU saya yang lama yang rusak. Ini hijau dengan hitam, ini kita ikutin saja hijau hitam, mudah-mudahan sama sih. Kalau nggak sama nggak akan nyala atau konslet, nggak tahu saya. Mudah-mudahan nggak konslet. Nah dicolok seperti ini, di jumper ya, kita ikutin aja warna hijau dengan warna hitam di jumper. Hitamnya terserah bebas, dari ini bisa, dari sini bisa. Kita colok ke listrik. Nah artinya benar, kipasnya sudah nyala, berarti power supply ini berjalan, berfungsi dengan baik. Kita cek tegangannya. Tegangan yang pertama 12 volt. Nah ini yang bingung ini kita ngikutin aja ini 12 volt, berarti yang paling kiri kuning ya. Ini hitam, disimpan di sini bebas. Oke. Nah ini 3,3 volt untuk hard disk ya, untuk hard disk laptop, hard disk SSD SATA. Ini ya 12,3 untuk power mainboardnya, motherboardnya dengan CPU. Ini masih sama, kita cari. Nah ini yang 5 volt untuk hard disk dengan kipas tambahan. Oke, jadi tegangannya normal ya, voltasenya normal semua 5 volt. Ini komanya memang seperti itu. Nah oke, iya, kita coba matikan dulu. Kalau ditanya kenapa saya ngambil PSU yang seperti ini, banyak yang bilang ini bikin petasan atau nanti nggak sayang ke komponen PC lainnya gitu. Menurut saya kalau penggunaan hanya untuk browsing, PC rumahan ya atau kantoran, untuk office gitu, nggak masalah sama sekali. Yang penting tidak menggunakan VGA yang TDP-nya 100 watt ke atas. Jadi kalau pakai VGA yang tipis-tipis lah, yang nggak tanpa power pin itu masih bisa seperti ini. Nah jika menggunakan VGA yang seperti ini ya, yang murah meriah lah, ini saya lupa serinya, ini bisa aman, nggak masalah. Kita lihat isi dalamnya gimana jeroannya. Dengan membuka segel ini artinya saya menghilangkan garansi, jadi nggak masalah lah. Garansi mau hilang mau hangus, garansinya nggak masalah. Ini cooling fan-nya mereknya apa ya, 12 volt, made in China, nggak ada mereknya ya. Warna merah, cantik lah, lumayan. Nah yang jadi nilai plus adalah cooling fan-nya ini kipasnya ya menggunakan soket ya, biasanya langsung di solder di PCB-nya ini. Nah dari sini langsung aja inputnya masuk ke sini, nih kelihatan. Nah, plus minusnya rangkaiannya sederhana. Nah ini elko elko utamanya ya, kapasitornya 470 mikrofarad 200 volt. Ini heatsinknya, ini ada apa ya, trafonya ada satu yang besar, dua yang kecil. Kemudian ini juga lumayan menurut saya, ini menggunakan soket. Biasanya power supply yang murah itu langsung tertanam di mainboardnya sini, PCB-nya. Ini menggunakan soket. Nih. Jadi bisa diangkat. Nah ini menggunakan elko keduanya. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4.
lumayan ini heatsinknya, dan ini outputnya keluar ke sini lari ya, menggunakan mereknya kurang tahu merek apa ini, Elko nya ya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang power supply dari Faro ini ya, dengan tipe Kronos. Kalau menurut saya ini cukup untuk rumahan, cukup untuk PC kantor atau yang penggunaan ringan-ringan. Oke, saya rapikan dulu. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.